Seusai di Kampung Pelangi, perjalanan kita berlanjut ke Kabupaten Kendal untuk melihat hasil pembangunan infrastruktur talut di beberapa desa di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Meski hujan deras menerjang, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk terus melangkah dan bertemu masyarakat. Pak Agung, kita sekarang sudah sampai di Desa Taman Rejo. Iya. Ini di Limbangan ya Bapak ya? Limbangan Kendal. Merupakan salah satu hasil dari dana aspirasi Pak Agung. Oke, bersama dengan Pak Lurah juga, ada Pak Kades, Pak Mustafa, dan juga Bapak Sekdesnya. Oke, baik. Nah, ini mungkin boleh diceritakan kondisi sebelumnya seperti apa Bapak? Ya, ini kondisi sebelumnya masih belum lebar ini Bu. Jadi masih cuman ini sekitar 2,5 meter. Nah, setelah ada drainase ini makanya jalan lebih besar, lebih lebar, dan masyarakat, anak-anak lebih senang ini. Karena setiap sore, hampir setiap sore anak-anak selalu bermain di jalan-jalan ini. Karena dia sangat bermanfaat untuk warga dalam rangka untuk peningkatan nilai ekonomi, untuk aktivitas, dan yang jelas termasuk pas musim penghujan ini dengan adanya drainase ini sangat membantu sekali. Yang biasanya banyak ini air tumpah ke jalan, sekarang sudah los. Iya baik, jadi ini adalah salah satu bantuan dari dana aspirasi tahun lalu berarti ya Pak ya? Iya, tahun 2023 ada sekian desa kami dampingi di luar kota Semarang, walaupun dapil saya karena saya sebagai ketua fraksi punya kewenangan juga untuk menampung aspirasi dari luar dapil, tetap di Jawa Tengah, Kendal, Kabupaten Semarang, kami terima aspirasinya. Dan alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana pekerjaannya juga baik, masyarakatnya juga tentu pasti akan jadi senang karena lingkungannya jadi lebih tertata. Ini hak masyarakat untuk mendapatkan kontribusi dari pemerintah melalui APBD seperti itu. Saya pikir ini mekanisme yang kita buka ya, bahwa selain ada musrembang melalui mekanisme perencanaan pemerintah, kami sebagai anggota DPRD juga menyerap aspirasi sesuai dengan mandat Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain musrembang, kemudian kepala daerah, kami anggota DPR punya kewajiban menyerap, dan alhamdulillah kami sampaikan, kami kawal, alhamdulillah realisasi, dan harapannya terus banyak hal bisa kami lakukan ke depan. Di Kabupaten Kendal, dukungan Bapak Agung Budi Margono dalam mendukung desa wisata juga dilakukan dengan memberikan perbaikan infrastruktur melalui dana aspirasi dewan. Pembuatan talut pengaman di desa wisata Kalikesek Kendal semakin memudahkan akses masuk bagi para pengunjung. Desa wisata yang berada di Jawa Tengah ini menyuguhkan keindahan alam berupa bukit dan sawah yang terbentang di sepanjang jalan masuknya. Di dalamnya terdapat sungai yang jernih, kolam renang, kolam terapi ikan, hingga kolam pancing. Di desa wisata air Kalikesek, pengunjung bisa melakukan permainan outbound, berenang, terapi ikan, berkemah, hingga menunggang kuda. Selain itu, ada juga pasar kuliner yang buka setiap hari Sabtu dan Minggu. Kolaborasi antara anggota dewan, perangkat desa, dan pengelola BUMDes Kalikesek membuat wisata alam dan air ini semakin terkenal hingga dikunjungi ribuan pengunjung setiap minggunya. Pemirsa, perjalanan kita masih berlanjut ini ya di tengah cuaca yang sedang hujan ini ya Pak Agung ya. Kita sekarang sudah beralih lagi ke Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, bersama dengan Pak Kades, ada Pak Sulistyo, dan juga Pak Sekdes. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Ini tepatnya kita ada di salah satu tempat wisata, namanya adalah Kalikesek. Mungkin boleh diceritakan dulu, ini tempat wisata yang seperti apa sih Pak, sehingga bisa dikenal masyarakat dan viral gitu? Ya, untuk wisata Kalikesek sementara memang lagi viral Mbak. Semoga saja kedepannya terus eksis, viral terus.
Kalau berwisata ini tidak lengkap tanpa adanya fasilitas-fasilitas pendukung. Salah satunya adalah talut ini ya Bapak ya. Ini adalah talut bantuan tahun berapa nih Pak? Tahun 2023 ini baru nih, masih grass kan ya. Baru saja, dan memang aspirasi yang disampaikan para kepala desa ke kami, sebagaimana sebelumnya dari Taman Rejo, sekarang juga di daerah Sriwulan. Ya, alhamdulillah kami terima aspirasi di awal tahun 2023 atau bahkan mungkin 2022 ya usulan itu. Kita bahas, kita verifikasi, alhamdulillah pemerintah juga support dan akhirnya bisa terlaksana. Saya sangat senang ya, ini juga terlihat baik pekerjaannya. Mudah-mudahan tadi disampaikan bahwa ini sebuah aset wisata ya, dengan didukung infrastruktur yang baik, insya Allah akan menarik minat. Ya, ini kan bagian dari sekian ratus bahkan mungkin ribu desa yang juga mendorong bagaimana secara mandiri dikembangkan dengan konsep desa wisata. Dan saya juga concern terhadap masalah ini, termasuk juga rencana tahun ini kan Indonesia itu bahkan Jawa Tengah jadi tuan rumah pariwisata halal dunia ya, dan kami harap bahwa pengembangan pariwisata ya itu didukung oleh pemerintah, itu mampu menyedot pariwisata baik juga dalam negeri maupun juga Nusantara luar negeri, sehingga masyarakat ini bisa berdaya guna ekonominya. Nah, ditambah tidak hanya fasilitas yang mahal, tapi juga harapan kami ya dikembangkan dengan UMKM-nya. Artinya produk asli dari masyarakat yang dikembangkan sehingga masyarakat mendapatkan dampak langsung ekonomi ini berkembang. Sudah komplit semua pemirsa ya, jadi silahkan berkunjung ke Kali Kesek. Ini tepatnya ada di Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Harapannya ke depan apa Pak Kades? Ya, harapan saya semoga wisata ini bisa berlanjut sampai lama lah istilahnya prosesnya, karena ya pelan-pelan tapi insya Allah hasilnya bisa kita nikmati untuk selamanya lah. Amin, amin. Semoga nanti bisa mendapatkan pemasukan juga ya untuk desa dari wisata ini. Kalau dari Pak Agung, apa harapannya untuk potensi yang ada di Kendal ini ke depannya Pak Agung? Karena harapannya menjaga keawetan itu PR sebetulnya ya Pak ya. Ya seperti di sebelumnya ya, harapan kami ini tidak cukup viral sesaat ya. Bisa konsisten. Nah, dengan cara apa? Salah satunya pemerintah turun tangan buat kalender event yang rutin, kembangkan masyarakat keahlian tampilannya untuk memproduksi produk asli masyarakat. Tadi sudah dikembangkan beberapa produk sehingga bisa sustain. Tidak hanya wisata alamnya, juga wisata ekonomi kreatifnya, dan itu saya pikir hanya masalah waktu. Saya pikir insya Allah masyarakat semakin sejahtera.